Kegiatan pemantik. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Talbot. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Sebagai pemimpin pembelajaran, sangat penting mengajarkan pengetahuan berhitung kepada murid. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat memberikan sebuah pembelajaran bermakna dan yang utama, yaitu pembelajaran yang menjadikan murid mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dan pedoman hidup sesuai dengan etika yang berlaku. Sehingga para murid dapat menempatkan diri sebagai individu yang memiliki moral yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut dapat kita lakukan saat mengambil keputusan dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Bagaimana nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Setiap pemimpin pembelajaran yang diperhadapkan pada pengambilan keputusan setiap saat, bahkan ketika berhadapan dengan murid-murid kita, prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan hendaknya harus berpihak pada murid dan berbasis rasa peduli. Selain itu, pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal juga diperlukan, karena dengan demikian akan memberikan dampak yang positif bagi murid, secara khusus dalam pembentukan karakter murid-murid kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pemimpin pembelajaran sangat perlu pengambilan keputusan di saat situasi tertentu dalam pembelajaran di kelas. Disinilah saatnya kita berkontribusi untuk menghadirkan hal-hal positif bagi murid dan kenyamanan bagi mereka. Pengambilan keputusan yang berpusat pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dapat membantu murid untuk melihat dan memahami hal-hal apa yang harus mereka pelajari dan terapkan dalam hidup sehari-hari. Selain itu, keteladanan dari kita sebagai guru diperlukan bagi murid untuk terus mengembangkan diri ke arah yang lebih positif. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran di kelas, penerapan pengambilan keputusan dapat disesuaikan dengan Pratap Triloka dari filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Tulodo, di depan seorang pemimpin haruslah dapat memberi teladan dalam pengambilan keputusan, yaitu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan untuk kepentingan murid dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari keputusan yang diambil. Dengan demikian keteladanan tersebut patut ditiru. Ing Madya Mangunkarso, di tengah seorang pemimpin harus mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati dan membuat orang lain memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas mereka. Tutwuri Handayani, di belakang seorang pemimpin, keputusan yang diambil dapat memberikan semangat dan dorongan untuk mengembangkan potensi murid sesuai dengan bakat dan minat. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya kita memiliki nilai-nilai kebajikan universal yang telah mendarah daging karena telah dipupuk dari sejak kecil. Demikian juga kita sebagai guru penggerak, nilai-nilai kebajikan harus tertanam dalam diri kita, di mana nilai-nilai tersebut adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ketika kita diperhadapkan pada situasi dilema etika maupun rujukan moral, secara otomatis nilai-nilai tersebut akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan sesuai dengan situasi yang kita hadapi, dengan mempertimbangkan kepentingan murid, nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita
atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching yang diberikan oleh pendamping atau fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan pengujian keputusan berdasarkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga sangat efektif sekali jika diterapkan dalam pengambilan keputusan. Coaching dilakukan untuk menggali suatu permasalahan dan menggali ide dalam pemecahan permasalahan tersebut. Konsep coaching dengan alur tirta sangat ideal jika dipadukan dengan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Dengan coaching, seorang pemimpin pembelajaran akan mampu mengambil keputusan dengan melibatkan murid tersebut, sehingga tercipta lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Guru yang melibatkan kemampuan mengelola aspek sosial emosionalnya dalam pengambilan keputusan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan sosial emosional murid. Guru memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan memiliki kesadaran diri untuk memahami perasaan emosi dan nilai diri sendiri, memiliki manajemen diri sehingga mampu mengelola emosi dan perilaku, memiliki kesadaran sosial sehingga mampu memahami sudut pandang dan berempati pada orang lain, memiliki keterampilan berelasi sehingga dapat berkomunikasi lebih efektif dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Masalah dilema etika akan terselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang tenang, sehingga pengambilan keputusan dapat berjalan dengan langkah yang sistematis. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Nilai-nilai yang dianut sebagai pendidik sedikit banyak akan mempengaruhi pembuatan setiap keputusan. Jika nilai-nilai yang dianut positif, maka akan berdampak pada kebijakan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah harus melewati beberapa pengujian, seperti uji legalitas, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Oleh karenanya, perlu adanya tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan di mana tujuan utamanya adalah berpihak pada murid. Pengembalian keputusan yang tepat terkait kasus atau masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Secara tidak langsung akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang dirugikan. Semuanya akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan yang saya hadapi di lingkungan kami berkaitan dengan dilema etika adalah ketika pihak yang satu dan pihak yang lain dalam posisi yang sama-sama benar. Saya mungkin akan merasa sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Bahkan dari peristiwa yang demikian, ada kemungkinan untuk mengubah paradigma, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy, atau kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty. Meskipun sulit menghadapi pihak yang sama-sama benar, akan tetapi dengan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, maka akan mempermudah untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya merdeka belajar.
Dengan merdeka belajar, murid bebas mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai minat dan potensinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini diharapkan murid-murid akan sukses dengan bidangnya masing-masing, bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan bertanggung jawab akan apa yang menjadi pilihannya. Disinilah dasar pijakan kita bahwa semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, dan guru berfungsi untuk memfasilitasi, membantu mengembangkan bakat dan minat yang sudah ada. Penggunaan model pembelajaran berdiferensiasi akan mampu mengakomodir kebutuhan setiap siswa sesuai dengan bakat dan keahliannya. Guru hanya sebagai fasilitator dan pembelajaran terpusat pada siswa dengan didukung pada penerapan secara eksplisit maupun implisit kompetensi sosial emosional yang akan semakin memperkuat dan mempertajam wujud nyata dalam memfasilitasi dan menasah keterampilan sosial emosional murid-murid kita. Disinilah kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk kompetensi murid yang berbeda. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak baik jangka panjang maupun pendek bagi murid. Hal yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Bagaimana mereka mengambil keputusan di masyarakat di kemudian hari. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak. Melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya, pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola. Akan menjadikan pengambilan keputusan kita akurat dan teruji sehingga tidak menyesatkan murid-murid. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru sebagai pendidik. Terkait dengan tugas dan fungsinya seorang guru dalam membuat keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena setiap keputusan yang diambil akan mewarnai pola pikir dan karakter murid, agar keputusan yang diambil dapat memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, mampu mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, well-being, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dilakukan berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur yang tertata seperti Bagja. Hal ini dilakukan semata untuk mengantarkan murid menuju profil pelajar Pancasila yang dalam perjalanannya banyak benturan dan sifatnya dilema etika dan bujukan moral. Untuk itu diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan sehingga langkah yang diambil selalu berpihak pada murid. Selanjutnya, sekolah sebagai institusi moral yang berfungsi memberikan pelayanan, membimbing, mendidik, dan mengajar para peserta didik agar memiliki sifat atau tingkah laku yang lebih baik. Sekolah juga bertugas melakukan proses transfer ilmu dan pembentukan karakter peserta didik. Banyak hal yang harus dilakukan, tentu saja banyak juga pengambilan keputusan yang mewarnai kebijakan-kebijakan sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengambil keputusan dengan bijak, dengan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi kesepakatan kelas. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran dengan menggunakan proses coaching dengan murid dengan tujuan untuk mewujudkan budaya positif sehingga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman, well-being. Guru mempunyai kewajiban untuk mengantarkan murid menjadi insan yang cerdas dan berkarakter menuju profil pelajar Pancasila. Harapan ini pasti dibutuhkan komitmen dari semua pihak dalam mengawal impian ini. Tentu banyak juga ditemui permasalahan baik yang sifatnya dilema etika maupun bujukan moral. Untuk itu diperlukan panduan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian agar keputusan yang diambil berpihak pada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sebagai salah satu bentuk merdeka belajar adalah diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan murid akan terpenuhi sesuai dengan bakat minat dan kecenderungan gaya belajarnya.
Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pengetahuan yang saya dapat dari modul ini adalah perbedaan mendasar antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari kedua pilihan kasusnya. Jika kedua pilihan benar lawan benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika pilihan kasusnya benar lawan salah, maka hal tersebut merupakan rujukan moral. Terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Terdapat 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan diantaranya mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, kumpulkan fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan, dan lihat lagi keputusan dan refleksi. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu, secara personal, dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dengan segala konsekuensinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun yang saya lakukan hanya sebatas pada pemikiran didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang. Dengan belajar modul ini, saya menjadi lebih kaya akan pengetahuan, bahkan telah mempraktikkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang sudah saya pelajari di modul ini memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya. Sebelum saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan sosial saja sudah cukup, ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Dalam konteks ini terdapat 4 paradigma dilema etika, yaitu individu lawan kelompok, individual versus community, rasa keadilan lawan rasa kasih, justice versus mercy, kebenaran lawan kesetiaan, truth versus loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term, yang semuanya didasari atas 3 prinsip dan 9 langkah. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak padanya. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi modul 3.1 bagi saya sangat penting dan bermakna, karena dimanapun dan sebagai apa peran kita, pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk pengambilan keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, tentunya mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Selain itu, keputusan diambil melalui 3 uji, yaitu uji intuisi, berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, uji publikasi sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir, end-based thinking, yang mementingkan hasil akhir, dan uji
panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, Herbert Spencer. Demikian koneksi antar materi yang saya paparkan. Saya menyadari masih sangat perlu untuk belajar lebih banyak. Untuk itu, mohon masukannya agar menjadi motivasi bagi saya untuk selalu tergerak belajar dan melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi orang lain. Guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.